Halo, Assalamualaikum. Saya Ente Elisa akan menjelaskan tentang landasan hukum pendidikan, di mana materi ini dibuat untuk mengajukan tugas landasan pendidikan IPS yang dibimbing oleh Bapak Nurdiansyah. Landasan hukum pendidikan. Landasan hukum pendidikan di Indonesia. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 hanya 2 pasal, yaitu pasal 31 dan pasal 32. Yang satu menceritakan tentang pendidikan dan yang satu menceritakan tentang kebudayaan. Pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 32 pasal ini berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Landasan hukum pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Hukum merupakan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini, dalam kegiatan pendidikan. Landasan hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari pertukaran perundangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan, terutama pendidikan nasional. Sedangkan menurut Made Pidarta, landasan hukum diartikan sebagai peraturan baku, sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Landasan hukum seorang guru boleh mengajar, misalnya ada surat keputusan tentang pengangkatannya sebagai guru. Yang melandasi atau mendasari ia menjadi guru adalah surat keputusan itu sendiri. Kegiatan yang dilandasi oleh hukum antara lain adalah pendidikan anak usia dini, berupaya memberikan bimbingan bermain sambil belajar untuk mencetak mental, emosional anak yang lebih siap mulai belajar, tahap serius di sekolah dasar. Nah, masyarakat harus membantu pembiayaan pendidikan tersebut. Pendidikan menengah mempersiapkan siswa untuk masuk ke perguruan tinggi dan menjadi anggota masyarakat dalam membina pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun pasal-pasal yang membahas tentang sistem pendidikan nasional, terutama yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam serta sebagai acuan untuk mengembangkan pendidikan, yaitu yang pertama, pasal 1 ayat 2 berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntunan perubahan zaman. Selanjutnya pasal 1 ayat 5 berbunyi, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, dalam pasal 39 ayat 1, mengatakan tenaga kependidikan mencakup tenaga administrasi, pengelola atau kelola lembaga pendidikan, pemilik atau pengawas, peneliti, pengembang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber. Yang ketiga, pasal 5 Undang-Undang Pendidikan bermakna, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, baik bagi mereka yang berlainan fisik di daerah terpencil maupun yang cerdas atau berbakat khusus yang bisa berlangsung sepanjang hayat. Di samping norma-norma tersebut, masih terdapat lagi beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menginstruksikan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara agar dalam usaha menyelenggarakan pendidikan mengarahkan pelaksanaannya untuk membantu pertumbuhan pribadi anak didik menjadi warga negara yang menyadari tentang yang pertama, bahwa negaranya merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 1A Undang-Undang Dasar. Yang kedua, bahwa setiap warga negara bersama-sama
penyelenggaraan negara berkewajiban menyelenggarakan dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang dinyatakan dalam pasal 23, 29, 31, 32, dan 33 Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bahwa pembelaan negara merupakan kewajiban seluruh rakyat demi kelestarian negara yang dicantumkan dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar. Dan yang keempat, dan lain-lain yang merupakan tuntunan dalam pola tingkah laku dan perlindungan hak bagi setiap warga negara yang tersurat dan tersirat dalam teks Undang-Undang tahun 1945. Berdasarkan norma-norma dasar itu, jelas bahwa sejak kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mewujudkan yang pertama, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tiap-tiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang dinyatakan dalam Perkataan Pengajaran. Yang kedua, perlindungan hukum terhadap hak asasi yang berarti juga penyelenggaraan pendidikan Indonesia tidak membedakan warga negaranya berdasarkan warna kulit, ras atau keturunan, agama, kebudayaan, kebangsaan, dan lain-lain yang menjadi pembeda. Yang ketiga, pendidikan harus diselenggarakan untuk seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan tujuan kemerdekaan atau tujuan negara seperti disebutkan di atas. Yang keempat, penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang harus dikendalikan dan diawasi pemerintah sebagai pihak yang berwenang menetapkan suatu sistem pengajaran nasional. Yang kelima, pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban menetapkan undang-undang organik tentang pokok-pokok pendidikan dan kebudayaan yang menjadi pedoman dalam mewujudkan sistem pengajaran nasional. Undang-undang tentang pokok pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini selain membuat pembaharuan visi dan misi pendidikan nasional, juga terdiri dari 77 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum atau istilah-istilah terkait dalam dunia pendidikan, dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, bahasa pengantar, standar nasional pendidikan, kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan pendidikan, pengelolaan pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan, evaluasi akreditasi dan sertifikat pendidikan, pendirian satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, pengawasan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Undang-undang ini menurut 84 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum atau istilah-istilah dalam undang-undang ini, kedudukan fungsi dan tujuan, prinsip profesionalitas, seluruh peraturan tentang guru dan dosen dari kualifikasi akademik, hak dan kewajiban sampai organisasi proses, profesi, dan kode etik, sanksi bagi guru dan dosen yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Selanjutnya tentang masalah penerapan landasan hukum pendidikan Indonesia. Yang menjadi masalah adalah mengapa hukum tersebut belum bisa terlaksanakan dan teratasi. Di sini bukan hanya pemerintahan yang berperan, tetapi semua pihak seharusnya berusaha menyukseskan dan mewujudkan wajib belajar ini. Jadi masalah dari penerapan dan pelaksanaan landasan hukum pendidikan di Indonesia adalah yang pertama, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Yang kedua, masyarakat, aparatur negara, dan semua pihak yang bertanggung jawab dan sebagai pelaksana pendidikan kurang koordinasi dan kerjasama. Yang ketiga, tidak adanya suatu aturan atau undang-undang yang jelas yang mengatur mengenai hukum buat pihak yang mengganggu berjalan dan terlaksananya pendidikan nasional. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara menangani masalah hukum pendidikan di Indonesia. Peran pendidik dan masyarakat umum perlu bersikap dan bertindak positif mensukseskan program tersebut, antara lain dengan cara yang pertama, memberikan dorongan kepada peserta didik dan warga belajar untuk belajar terus. Yang kedua, mengurangi beban kerja anak-anak manakala mereka harus membantu meringankan beban ekonomi orang tua mereka.
Yang ketiga, membantu menyiapkan lingkungan alat-alat belajar. Dan yang terakhir, mengizinkan anak pindah sekolah karena tidak semua sekolah yang membuat anak-anak itu nyaman dalam melaksanakan kegiatan belajar tersebut. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi penjelasan tentang landasan hukum pendidikan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.